Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji data asumsi klasik pada data sekunder. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, kita ke data tersebut. Yang pertama adalah pengujian pada diagram histogram. Dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih yang linear, dan pada dependen ini kita masukkan yang keuntungan, dan pada independennya kita masukkan yang aset dan harga saham. Lalu ke plot, dan pada variabel Y-nya ini kita masukkan yang seed rate, dan pada variabel X-nya kita masukkan yang JP. Lalu kita checklist yang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue, lalu OK. Ini hasil outputnya. Dapat kita lihat bahwa diagram histogramnya ini pada garis lengkungannya ini tidak terlalu menjorong ke kanan ataupun ke kiri. Maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Selanjutnya adalah pada p-plot. Dan p-plotnya juga dapat kita lihat bahwa titik-titiknya ini mengikuti garis probabilitas. Maka data tersebut dinyatakan normal. Selanjutnya adalah uji normalitas. Dengan klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialog, lalu pilih yang One Sample KS. Lalu kita masukkan keuntungan, aset, dan harga saham pada test variable. Lalu klik OK. Dan pada hasil output One Sample KS ini, bahwa keuntungannya adalah dengan nilai sekurititasnya 0,031 dan pada asetnya 0,030 dan pada harga sahamnya 0,16, yang dimana angka-angka ini lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Selanjutnya adalah pengujian pada residual. Dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih yang linear, dan lalu ke plot, dan pada plot ini kita checklist pada histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue, lalu ke save, dan pada residualnya kita checklist understand them. Lalu klik continue, lalu OK. Dan selanjutnya adalah pengujian pada One Sample KS. Dengan klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih yang Legacy Dialog, lalu pilih yang Sample KS. Dan pada tes variabelnya kita keluarkan yang keuntungan, aset, serta harga saham. Dan kita masukkan yang res satunya ini. Lalu klik OK. Dan pada hasil output One Sample KS dengan nilai sekuritasnya adalah 0,200, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal. Selanjutnya adalah pengujian pada multikolonaritas. Dengan klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih yang linear, lalu ke statistik, dan kita checklist pada covariance metric dan collinearity diagnostic. Lalu klik continue, lalu OK. Ini hasil outputnya pada tabel koefisiennya. Pada kolom tolerance dan VIF-nya ini pada aset dan harga sahamnya dengan nilai yang sama, yaitu 0,533 dan VIF-nya adalah 1,876. Dengan pengambilan keputusannya, apabila nilai tolerance-nya ini lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya ini lebih kecil dari 10, maka data tersebut dinyatakan tidak terjadinya multikolonaritas. Selanjutnya adalah uji autokolerasi.
pilih regression, lalu pilih yang linear, lalu ke statistik. Pada residualnya kita checklist yang Durbin-Watson, lalu klik continue, lalu oke. Ini hasil outputnya pada table model summary pada kolom Durbin-Watsonnya dengan angka 1,870. Selanjutnya kita ke pengujian pada Durbin-Watson. Akselerasi pada Durbin-Watson, K-nya adalah banyaknya variabel bebas atau variabel dependen yang terdiri dari dua, yaitu harga saham dan aset. Dan N-nya ini adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel yang kita gunakan adalah 10. Lalu kita cari pada Durbin-Watson ini dengan menggunakan tabel Durbin-Watson. Dengan K-nya adalah 2 dan N-nya 10. Dengan K-nya 2 dan N-nya 10, pada DL-nya dengan angka 0,6972 dan pada DW-nya dengan angka 1,6413. Selanjutnya adalah pada pengujian Durbin-Watson. Pada autokorelasi positifnya ini, apabila DW-nya ini lebih kecil dari DL, maka terdapat autokorelasi positif. Dan pada DW-nya adalah 1,870 yang dimana lebih besar dari DL, maka pernyataan tersebut salah. Selanjutnya adalah dengan DW-nya lebih besar dari DU, tidak terdapat autokorelasi positif. Dengan DW-nya 1,870 dan DU-nya 1,6413 dan pernyataan ini benar, maka data tersebut tidak terdapat autokorelasi positif. Selanjutnya adalah dengan autokorelasi negatif. 4 dikurang DW yaitu 4 dikurang 1,870 dengan hasil 2,13 yang dimana lebih kecil daripada 0,6972, maka artinya terdapat autokorelasi positif. Pernyataan ini salah. Selanjutnya adalah pada pengujian yang kedua. 4 dikurang DW dengan lebih besar dari DU tidak terdapat autokorelasi negatif. Dengan 4 dikurang 1,870 adalah 2,13 lebih besar dari 1,6413. Pernyataan ini benar, maka data tersebut tidak terdapat autokorelasi negatif. Selanjutnya adalah pengujian dengan runs. Dengan klik analyze, lalu pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih yang runs. Lalu kita masukkan yang understand JT-nya ke test variable, lalu klik OK. Dan pada hasil output ini, pada tabel runs testnya dapat kita lihat dengan nilai set to test-nya adalah 1,00, yang dimana lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut dapat kita simpulkan tidak terdapat autokorelasi. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.